besar Saga, puji nama Tuhan. Selamat sore. Kita ada di hari ke-11 di bulan Desember, di saat semua kita mempersiapkan perayaan Natal. Dan ingat tema kita, tema PGI dalam perayaan Natal akan menjadi berkat buat pembahasan kita dalam 1 bulan ke depan. Kita akan terus membahas tema ini, tema Natal kita. Ya, jadi mari kita mau siapkan diri diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 22, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Ini yang akan kita bahas selama bulan Natal. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ke-11 dalam penyertaan Tuhan di bulan Desember. Dan biarlah suasana Natal, damai Natal menjamah setiap pribadi kami, baik hamba yang menyampaikan kebenaran firman maupun kekasih-kekasih yang bergabung sama-sama di dalam pemahaman pendalaman firman Tuhan di sore hari ini. Urapi kami semua Tuhan, sehingga hakikat dari pembahasan firman menjamah kehidupan kami, mengubah kehidupan kami, makin hari makin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, puji nama Tuhan. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Bangunlah persaudaraan bukan karena uang. Bangunlah persaudaraan bukan karena membutuhkan satu dengan yang lain, tapi bangunlah persaudaraan yang tidak akan habis dimakan waktu, lenggang ya sampai pada hari kematian kita, yaitu cinta kasih Kristus. Kasihnya Kristus yang kita pakai untuk membangun persaudaraan di antara kita. Baik, puji nama Tuhan. Kita akan membaca ya tema itu nasional, dan kita akan bahas tema kita dalam minggu ini, teruslah perkuat kasih persaudaraan. Ya, kalau PGI menganjurkan kalau kita punya cinta kasih Yesus, itu yang akan menggerakkan persaudaraan. Nah, tema kita untuk direnungkan sepanjang minggu ini adalah teruslah perkuat kasih persaudaraan. Ya, ayatnya di mana? Ayatnya Ibrani 13 ayat 1, hendaklah kasih persaudaraan tetap ada di antara kamu. Itu ayat dasarnya ya. Ketika Ibrani menuliskan hal ini ya, ini terjadi kira-kira pada tahun 61 Masehi, di mana sidang-sidang di Israel, umat-umat Tuhan di Israel umumnya menikmati keadaan damai. Meskipun pada saat itu Rasul Paulus sedang dalam penjara dan Timotius baru saja keluar dari penjara. Tetapi pada saat itu kekristenan ada dalam keadaan damai, anak-anak Tuhan di sana ya. Namun mereka tidak tahu bahwa 5 tahun kemudian Yerusalem akan dikepung tentara seperti yang Yesus nubuatkan. Pada saat itu orang Kristen di Yudea, terutama yang tinggal di Yerusalem, harus mengikuti perintah Yesus untuk segera melarikan diri. Jadi suasana damainya hanya 5 tahun aja. Setelah itu mereka masuk dalam penggenapan apa yang diperkatakan Tuhan Yesus, bahwa bait suci itu akan diruntuhkan. Tidak ada satupun batu yang tersusun di atasnya lagi. Dan pada saat itu orang Kristen dianiaya. Pada saat itu pengikut Kristus dikejar ya. Mereka pergi ke goa-goa, mereka pergi berlindung. Nah, dalam keadaan kesulitan seperti itu, tentu saja setiap orang memikirkan keselamatannya masing-masing. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan tetap ya harus membangun, hendaklah kasih persaudaraan tetap di antara kamu. Saudara, kalau kita melihat di Indonesia ya, terjadi bencana seperti berapa tahun yang lalu di Papua, ada banjir bandang ya, orang di camp-camp, di pengungsian. Nah, sempat saya melayani di sana, membawa sembako, membawa makanan
untuk langsung dimakan nasi, membawa pampers untuk kebutuhan anak, susu bayi karena ada bayi-bayi. Dan itu orang ngambilnya rebutan, orang tidak pikirkan yang lain sudah dapat atau belum, pokoknya dia akan ambil sebanyaknya untuk kebutuhannya di pengungsian. Nah, dalam situasi yang seperti itu orang memikirkan dirinya, kebutuhannya, orang tidak mau peduli dengan yang lain. Mungkin saat ini kita dalam masa corona ya, di Papua kita kurang begitu merasakan dampaknya, tapi di belahan tengah dan belahan barat banyak orang yang di PHK, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ya, banyak yang kehilangan nyawa, meninggal karena corona. Dan saudara yang kekasih, hal-hal seperti ini, kesulitan seperti ini bisa saja membuat manusia egois. Ya, dia jangankan memikirkan orang lain, untuk kebutuhan keluarganya tentu dia akan utamakan. Tetapi kita harus ingat bahwa Yesus datang. Yesus datang membawa kasih. Kasih yang bagaimana? Kasih agape. Kasih yang tidak menuntut tapi memberi. Kasih yang memberi, yang bagaimana? Memberi dari kekurangan. Nah, ini yang diajarkan. Hari ini kita mungkin tenang-tenang ya, bahkan kita bukan sekedar ada dalam situasi yang tenang, kita juga bisa ada bikin kue Natal, kita bisa mempersiapkan baju Natal, kita sudah hadir di ibadah-ibadah Natal. Sepertinya nggak ada kesulitan untuk kita di kota Jayapura. Tetapi saudara harus tahu bahwa menjelang kedatangan Tuhan, kasih akan menjadi dingin, penghormatan kepada orang tua akan jadi tawar ya. Orang saling membunuh, kawin mengawinkan, kejahatan seperti zaman Nuh akan terulang kembali. Nah, disinilah kita diajarkan untuk memupuk persaudaraan. Disinilah kita diajarkan perkuat kasih persaudaraan. Dimulai dari mana? Di rumah kita. Suami kepada istri, istri kepada suami, suami istri kepada anak, ya, kepada ipar, mertua, kepada om, tante. Di Yerusalem dimulai membangun kasih persaudaraan. Lalu ketika kita keluar dari Yerusalem ke Yudea, ke tempat kita bekerja di lingkungan Saga, di mana saudara ditempatkan untuk mencari nafkah, tetapi juga untuk membangun hubungan kerja satu dengan yang lain. Karena saudara tidak bisa bekerja berdiri sendiri di dalam pekerjaan di Saga Group ini. Masing-masing saling terkait satu dengan yang lain. Tanpa kasih Kristus, pekerjaan itu akan jadi beban, pekerjaan itu akan menjenuhkan, pekerjaan itu akan sangat melelahkan. Tetapi dengan saudara memiliki cinta kasih Kristus, kasih yang bagaimana? Cinta kasih Yesus, kasih agape. Kasih agape itu yang seperti apa? Yang mau berkorban, yang mau memberi, saling mendahului untuk memberi. Memberi apa? Perhatian, memberi apa? Penghormatan, tidak melecehkan yang lainnya, tidak menganggap rendah yang lainnya, tetapi saling menghormati. Kasih yang bagaimana? Kasih agape itu kasih yang walaupun mungkin teman itu menyebalkan, walaupun mungkin teman itu tidak seirama dengan kita cara kerjanya, tetapi anak-anak Tuhan yang mengaku umat Tuhan, kita harus menerapkan kasih Kristus. Kasih yang walaupun, kasih yang tidak memandang suku, kasih yang tidak memandang pendidikan, status sosial, kekayaan ya. Kasih ini harus dimiliki oleh kita semua. Jadi cinta kasih Yesus itu akan menggerakkan persaudaraan. Kalau saudara memakai kasih yang saudara miliki akan terbatas. Kalau dia menyenangkan, kita akan menjadi teman yang menyenangkan buat dia. Kalau dia juga perhatian sama kita, suka menolong, kita akan menolong, membantu dia. Nah, yang seperti ini bukan yang Tuhan ajarkan, tetapi Tuhan mengajarkan cinta kasih-Nya, kasih agape-Nya ada pada saya, ada pada saudara, sehingga kita bisa melakukan kasih di luar dari orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Kalau orang di luar, oh karena satu suku maka dibantu, oh karena satu daerah, oh karena dia teman lama, oh karena dia masih family, ya. Tidak demikian. Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya
cinta kasihnya, kasih agapenya menembus ruang, menembus perbedaan, menembus segala hal. Ini yang harus kita terapkan di hari-hari menjelang kedatangannya. Ingat, bayi Yesus tidak ada di sudut gereja, dalam palungan, dalam kandang yang kecil lagi. Yesus sedang menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Dan apabila tempat itu sudah tersedia, Dia akan menjemput kita. Penjemputannya ada dua. Kita dijemput secara pribadi, atau kita dijemput dalam penjemputan massal. Dia datang di awan-awan mengangkat gerejanya yang setia, yang memiliki kasih agape, kasih yang walaupun, kasih yang menembus perbedaan, kasih yang bisa menjangkau segalanya di dalam segala kemajemukan. Kita ada di kota Jayapura ini juga seperti miniatur Indonesia. Lebih kecil lagi, saudara di Saga yang bekerja kan bukan cuma ada dalam satu suku, bukan hanya dalam satu iman, tapi di sana ada berbagai suku. Di keluarga besar Saga ini ada berbagai kepercayaan dari setiap pegawai-pegawainya. Oleh sebab itu mari minta cinta kasih Yesus, kasih agape masuk, merasuk hidupmu, menguasai hidup kita, sehingga cinta kasih agape itu akan membawa kita bisa menerima perbedaan satu dengan yang lain, bisa menghargai orang lain lebih dari diri kita, lebih dahulu memberi hormat, penghormatan, tidak menuntut dari setiap orang, dari teman-teman kita. Saudara yang kekasih, terapkan ini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, dan teruslah perkuat kasih persaudaraan. Perkuat artinya apa? Dibikin tambah kuat. Tidak ada yang bisa memisahkan. Karena apa? Ada kasih Kristus yang merekatkan satu dengan yang lain. Mari saudara, resapi, renungkan suasana Natal ini. Bukan tema Natal itu jadi slogan saja. Cinta kasih Yesus yang membangun persaudaraan, tetapi benar-benar itu terjadi dalam hidup saudara dan hidup saya. Kita tidak akan bisa menyanyi damai di bumi, damai di hati, kalau kita punya kebencian, kalau kita punya kemarahan, amarah yang tak terkendali, dendam, sakit hati. Bereskan dulu hal-hal yang seperti itu sebelum kita hadir dalam perayaan Natal, dan kita boleh mengatakan damai di bumi, damai di hati. Perkuat persaudaraan, sebab iblis akan mengerjakan berbagai cara untuk memisahkan ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, saudara kandung satu dengan yang lain. Di akhir zaman ini banyak hal yang akan terjadi. Jangan terlena dengan hal-hal yang terasa nyaman-nyaman saja. Karena seperti jemaat di Ibrani yang kita baca di sini, bangsa Israel, mereka sedang merasakan kedamaian, tetapi 5 tahun kemudian mereka mengalami kepanikan, mereka dianiaya. Apakah masih tetap bisa mengasihi satu dengan yang lain, atau timbul keegoisan kita? Kita tidak tahu. Mungkin di Papua ini kita tenang-tenang saja, kita tidak merasakan, mulai dari Krismon dulu kita tidak merasakan Krismon di Papua, ya. Dan demikian juga dengan corona, kita tetap bekerja, kita tetap bisa makan, minum, ya. Kita bisa tetap enjoy saja, tenang-tenang saja. Tetapi jangan lengah. Iblis bekerja di akhir zaman 2 kali lipat. Dia akan menghancurkan hubungan cinta kasih istri dan suami, menghancurkan cinta kasih anak kepada orang tua. Tidak sedikit kan zaman sekarang orang tua yang melahirkan membuang anaknya. Cinta kasih ini makin berkurang. Kasih itu akan menjadi dingin, kasih itu akan menjadi tawar. Tetapi orang-orang yang memelihara cinta kasih Kristus, cinta kasih agape ada pada dirinya, seperti Yesus yang bisa mengerjakan banyak hal, tidak dibatasi ruang, waktu, ras, suku, dia tetap layani. Demikian juga saudara dan saya, kita adalah utusan-utusan yang membawa cinta kasih yang berasal dari surga, kasih agape kepada dunia ini, kepada lingkungan kita bekerja,
kepada keluarga kita. Bukan saja di dalam perayaan Natal kita memberikan kado satu dengan yang lain, tetapi setiap saat cinta kasih agape itu menggerakkan kita untuk mengerjakan kasih, mempererat hubungan persaudaraan satu dengan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita adalah orang-orang yang mau dipakai Tuhan menjadi agen menyebarkan kasih Kristus di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur oleh kasih-Mu, oleh anugerah-Mu. Engkau karuniakan anak-Mu yang tunggal bagi kami, lahir di dunia, menebus dosa kami. Kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah cinta kasih agape, cinta kasih yang bersumber dari Kristus memenuhi hidup kami. Bahkan kami sudah bertemu dengan Engkau, sumber kasih itu sendiri. Kalau Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau, maka kasih-Mu akan nyata dalam hidup kami. Orang akan dijamah dengan kasih-Mu ketika mereka bergaul dengan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, memberkati segala persiapan Natal di gereja masing-masing, memberkati Tuhan setiap rumah tangga dalam persiapan Natal, memberkati Saga dalam pelayanannya kepada setiap masyarakat konsumen yang memakai, membeli apapun produk yang dijual di Saga menjelang Natal, boleh dilayani dengan penuh kasih. Nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati Tuhan semua karyawan-karyawan, memberkati semua kepala-kepala Saga, manajer, owner Tuhan. Tutup bungkus kami, izinkan kami Tuhan sehat masuk di perayaan Natal tanggal 25 dan menutup tahun, memasuki pergantian tahun. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Berkati Kota Jayapura, berkati Bapak Wali Kota beserta dengan OPD-nya, berkati Provinsi Papua Barat, berkati Bapak Gubernur Lukas NMB, kesehatan yang Kau jamah beserta dengan OPD-nya, Bupati dan Wali Kota. Memberkati bangsa negara kami Indonesia, gereja-gereja yang sudah bisa membuka pintu untuk perayaan Natal, Engkau memberkati Tuhan. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Bapak Presiden, Gubernur, Wali Kota untuk berjaga-jaga di saat COVID dalam perayaan Natal bisa diterapkan dalam setiap gereja, setiap keluarga, setiap pribadi, juga dalam perusahaan Saga. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, marilah kita menerima berkat yang berasal dari Allah Bapa, berkat yang berasal dari Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, menerangi, menguasai, memenuhi hidup saudara untuk bisa merasakan Natal yang luar biasa dari hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.